Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qad kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan kami pribadi di sini di hadapan para guru-guru, para asatid, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya lebih pantas untuk menyampaikan kajian. Tetapi karena di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabar, saling memberikan tausiah, saling memberikan nasihat, entah dia kepada orang yang lebih berilmu ataupun kepada siapapun sesama muslim. Kita diwajibkan untuk memberikan tausiah atau nasihat. Jemaah rahimakumullah, ini kebiasaan hari Jumat nih ya. Alhamdulillah kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk sampai di bulan Ramadan ini. Tidak semua orang diberikan oleh Allah nikmat ini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seringkali membuat lalai manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, nikmat sempat. Ada orang yang sehat tidak bisa ke masjid, kenapa? Enggak sempat. Ada orang yang dia sebenarnya memiliki kesempatan, dia sempat memiliki waktu luang, tapi dia tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kena Covid di sini? Angkat tangan. Kalau yang ada angkat tangan, yang lain angkat kaki. Nikmatan, dua nikmat ini ya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan, hari yang ke 11. Kok 12? Hitungan saya 11 kayaknya. Bapak berarti mau cepat Ramadan selesai kayaknya ini. 12 apa 11 Pak? Oh lebih banyak Bapak ya, berarti Bapak yang betul. Jadi hari ke 12, bulan yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan yang pantas kalau seandainya kemudian kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dua nikmat tadi saja, tapi banyak sekali nikmat yang Allah curahkan, banyak sekali rahmat yang Allah curahkan di dalam bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin ini. Ya saya yakin ini banyak menanti-nantikan di sini. Selama bulan Sya'ban, dari awal bulan Rajab berdoa, ya Allah berkahilah ya Allah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan.
Kalau para ulama-ulama dulu, para salafun salih, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau Ibnu Rajab menjelaskan bahwa para generasi salafus salih itu bukan hanya 3 bulan Pak, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tapi mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada bulan yang dinanti-nantikan ini. 6 bulan Pak berdoa, ya Allah sampaikan aku bulan Ramadan, ya Allah sampaikan aku bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah datangnya bulan Ramadan tadi, setelah selesainya bulan Ramadan tadi, mereka berdoa lagi kepada Allah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah apa yang sudah kami lakukan selama bulan Ramadan. Seakan-akan para generasi terbaik di masa umat ini, yaitu generasi salafun salih, itu hanya hidup untuk bulan Ramadan. Saking luar biasanya yang namanya bulan Ramadan ini, subhanallah. Nah kemudian kenapa dia istimewa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah saum, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata kuncinya ada orang beriman, ada saum, ada takwa. Jadi luar biasa saum ini kedudukannya di dalam Islam, sampai Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara rukun-rukun Islam, arkanul Islam, itu saum Ramadan. Nah kemudian apa perkataan para ulama, apa penjelasan para ulama tentang ibadah saum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Mari kita lihat, ada beberapa perkataan ulama. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang mereka jelaskan tentang ibadah saum ini. Jadi menarik ini kalau kita mendengar bagaimana para ulama menjelaskan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada orang-orang beriman, mukhatiban lil mu'minin. Siapa yang disasar sini Pak? Orang beriman. Orang beriman saja, kata Ibnu Katsir, yang disasar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya taruh sini aja lebih enak. Biasanya kalau saya pengajian ada tisu, ada air putih di sini biasanya. Min hadhil ummah, dari umatnya Nabi SAW ini. Wa amiran lahum bisiyam. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dari umat ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa itu puasa Pak? Puasa ini bukan seperti kalau nenek moyang kita dulu ada istilahnya pawasa, bahasa Sanskertanya, atau kemudian diistilahkan dalam bahasa Indonesia puasa, menahan diri terhadap sesuatu yang dia tidak ingin melakukannya. Itu pawasa. Jadi kadang-kadang bisa 3 hari 3 malam puasa mutih misalnya, atau apapun lah zaman nenek moyang kita dulu. Itu lain lagi, itu kebiasaan nenek moyang kita dulu yang ada latar belakang budaya Hindunya. Jadi hampir semua agama ternyata puasa ini ada. Mau dia agama Kristen kah? Ada yang agama Kristen sini, angkat tangan. Oh enggak ada ya. Agama Katolik kah? Agama Hindu, agama Buddha, agama yang lainnya, ada yang namanya puasa. Makanya tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita juga ada yang namanya puasa tadi. Apa itu yang disebut dengan puasa? Al-imsaku 'anit ta'am wasyarab wal waqa', yaitu orang-orang yang berpuasa itu adalah orang yang menahan diri dari makanan, dari minuman, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, biniyatin khalisatan lillahi azza wa jalla. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
lima fiha min zakatin nufus, fihi min zakatin nufus, yaitu untuk mensucikan jiwanya. Jadi tujuan kita berpuasa itu Pak, zakatin nufus, mensucikan hati kita. Wa taharatiha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah. Untuk apa? Supaya kita membuang sifat-sifat buruk dalam diri kita, supaya kita memiliki akhlak-akhlak yang mulia, supaya Allah jauhkan kita dari akhlak yang radhilah atau akhlak yang jelek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, tujuannya kalau hilang tadi sifat-sifat buruk tadi, maka kalau hilang itu la'allakum tattaqun, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita menjadi orang yang bertakwa? Karena kata beliau, li'anna as-shaum fihi tazkiyatul lil badan. Karena kata beliau, ketika kita berpuasa, sesungguhnya orang yang berpuasa itu di dalamnya ada tazkiyatul lil badan. Badan kita menjadi lebih suci, mensucikan, membersihkan badan kita. Jadi badan kita lebih bersih. Banyak penelitian ya tentang apa yang di internet itu, apa yang di WA grup itu, banyak itu autolisis atau apa istilahnya. Jadi kalau badan kita ini sudah berpuasa sekian jam, itu kemudian akan muncul imun kita. Nah, kalau imun kita muncul, insya Allah iman juga akan muncul juga. Wa tadhiqu limasalikis syaitan, dan kemudian juga menutup atau mempersempit jalan-jalan dari syaitan. Jadi jalan syaitan itu dipersempit li syaitan. Ini hati juga Pak, kalau kita ngasih nama anak, jangan langsung comot aja dari Al-Quran. Oh ini dari Al-Quran nih, siapa namanya? Syayatin katanya. Siapa namanya? Syaitan. Wah, kalau syaitan jelas betul kan. Walihada thabata fis sahihain. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau seandainya enggak mampu, maka hendaklah kalian berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Maka sesungguhnya berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, merupakan perisai. Kalau nggak salah kemarin ada kajian juga Ustadz Dr. Kahar ya, beliau sampaikan tentang wijaun, perisai. Apa kata beliau perisai? Oh, kemarin kalau nggak salah beliau pakai slide itu ya, ya kan, betul Pak? Itu kapan pengajiannya? Sabtu yang lalu ya. Nah betul. Ustadz kok tahu? Nah, YouTube. Ini zamannya YouTube, bisa dilihat. Biar kita tidak hadir langsung, ruh kita hadir di sini. Fa innahu wijaun, perisai kata beliau sambil tangannya begini, ya kan Pak? Jadi kadang-kadang gaya begini itu juga menjadi ingat orang, oh hadisnya tentang itu, perisai katanya, ketika pembicaranya sedang angkat tangan seperti ini. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, sesungguhnya kita sedang membangun perisai diri kita. Nah, walaupun beliau dengan disiplin ilmu beliau mengaitkan lagi. Nah, beda dengan saya ini Pak, disiplin ilmunya beda. Kalau beliau memang disiplin ilmunya kesehatan, sehingga yang disampaikan kesehatan. Kalau saya ini ada kadang-kadang mungkin salah alamat dulu Pak. Jadi mungkin ibu-ibu ngundang pengajian, sarjana apa dia? Sarjana kehutanan. Oh, sarjana ketuhanan katanya. Jadi akhirnya sering diajak ceramah, dikira sarjana ketuhanan, padahal sarjana kehutanan. Nah, tuh huruf aja anu Ustaz, tuh huruf satu huruf, nah T dengan H nya tuh hurufnya tertukar, jadinya sarjana ketuhanan. Kata ibu-ibu, udahlah, enggak apa-apalah, sekalian aja, yang penting ada yang tausiah tadi.
Kalau kajian kami belum cukup lagi ilmunya kalau kajian. Tapi kalau hanya sekedar tausiah, hanya sekedar tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling memberikan nasihat sebagai sesama mukmin, sesama muslim, tausiah sebagai dalam kebenaran, tausiah dalam kesabaran. Nah, itu bagian kita memang. Jadi kata Bapak Ustaz, huruf tadi itu ketuhanan dengan kehutanan, kata Bapak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah saum, maka Allah bersihkan badan kita, maka Allah bersihkan hati kita, sehingga itu yang akan menjadi modal kita untuk mencapai derajat ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun tadi. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwa bagaimana kita mencapai litaqwallahi ta'ala, yaitu bitarki syahawatahu at-tabi'iyah al-mubahah al-maisurah. Jadi kenapa kita bisa sampai kepada derajat takwa tadi, Pak? Karena kita mampu menahan diri atau meninggalkan, disebutkan di sini, meninggalkan syahwatahu at-tabi'iyah, syahwatnya, keinginannya yang sifatnya alamiah. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya alamiah, ya wajar aja, normal aja dia. Kenapa dia makan, Pak, siang-siang bulan puasa? Ya normal, orang siang-siang kelaparan, ya makanlah dia. Hari panas betul. Duh, enaknya nih kalau bisa minum es cendol, es dawet, es kelapa, es apa lagi, Pak? Es itulah, es campur. Siang-siang lagi, kalau bisa diitih itu, Pak, dilihati, dijejer bantrinya, dihitungi memang ini dulu kah ini. Mengabuburit jar orang Sunda, ada orang Sunda sini ya. Ngabuburit itu menunggu waktu, Pak, menunggu waktu maghrib. Jadi mana dulu yang mau diminum ini? Inikah ini? Inikah ini? Nah, ngisi waktu, Pak, dari habis zuhur. Kelawasan katanya, kelamaan. Yaitu meninggalkan syahwatnya yang normal, yang tabi'iyah, yang alamiah, al-mubahah, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperbolehkan saja ditinggalkannya ketika Allah memerintahkan kepada dia untuk meninggalkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi bayangkan, Pak, jangankan yang haram, yang mubah saja, kata beliau di sini, yang mubah, yang boleh saja, yang halal saja. Minum boleh nggak, Pak? Boleh kan? Tapi belum tentu juga. Kalau minuman keras boleh, Pak? Boleh juga. Apa Ustadz? Es batu katanya. Nah, itu keras kan? Oh, bukan itu maksudnya. Minuman keras itu alkohol, karena boleh kita. Minuman keras, alkohol dilarang, diharamkan dalam Islam. Nah, jangankan yang haram, yang halal saja dijauhinya, al-mubahah, ketika waktunya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah pengalaman sekali, Pak. Saum Ramadan, buka puasanya panjang sekali, musim panas. Kalau nggak salah waktu itu sekitar hampir setengah 12 malam baru buka puasa. Sahurnya itu kira-kira jam 2-an, jam 2. Jadi itu di apa namanya, di Oslo, Pak. Bapak tahu Oslo kan? Itu kalau Bapak dari Solo, tahu Solo ya? Nah, Solo itu terbang ke atas, ke utara, ketemu Oslo nanti. Ini Solo bujuran lah, bukan Sulawesi. Nah, ada juga yang Sulawesi. Ini Solo terus ke atas sampai berapa ribu kilo itu? Mungkin ada 6.000 kilo lebih. Nah, sampai ke dekat kutub utara sana. Jadi memang kalau di dekat kutub, begitu musim panas, jam 10 malam kita temangut di hotel begini, Pak, melihati jendela ini. Orang sudah sepi, cahaya matahari masih terang benderang. Bila kita buka puasa ini, masuk ke toilet, mohon maaf, buka ini mau buang air, tidak ada lagi, Pak, tidak ada lagi yang bisa dibuang, habis, sudah diperas, sudah hampir setengah 12 baru kita berbuka puasa. Wah, itu luar biasa kalau bisa puasa tiap hari seperti itu.
Nah ini al-mubahah, yang mubah saja diperbolehkan tapi kemudian kita tahan. Imtithalan li amrihi, dan kemudian kita melaksanakan perintahnya, yaitu berpuasa tadi. Wahtisaban li ajri indihi, dan kemudian dengan rasa harap, dengan rasa keinginan yang luar biasa supaya ibadah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatarabbiya bidzalika iradatihi ala tarki syahwatil muharramah was sabr anha, dan melatih dirinya, membina dirinya, membiasakan dirinya, keinginan-keinginannya, iradahnya dia terhadap sesuatu yang meninggalkan syahwat dan sesuatu yang diharamkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadapnya. Fayakunu ijtinabiha aysara alaihi, maka kalau seandainya yang diharamkan saja, yang diperbolehkan saja, yang mubah saja bisa dijauhi olehnya, bisa ditinggalkan olehnya, fayakunu ijtinabiha aysara alaihi, maka tentu meninggalkan yang haram aysara, lebih mudah bagi dia. Ini keistimewaan berpuasa, yaitu melatih kesabaran, kata beliau. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu nisfus sabar, rawahu Ibnu Majah. Makanya kemudian karena kita dilatih kesabaran kita dalam menjalankan perintah Allah, dilatih kesabaran kita dalam menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu nisfus sabar. Siam itu, puasa itu separuh dari kesabaran. Dan balasan kesabaran ini Pak dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang yang bersabar ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bighairi hisab, tidak ada batasannya Pak. Batasannya langit aja, artinya tidak ada batas. Makanya as-saumu li, dalam hadis qudsi itu kan, saum itu kata Allah Subhanahu wa taala dengan lisan baginda Rasulullah menjelaskannya kepada kita, saum itu untukku kata Allah, dan aku yang langsung akan membalas, wa ana ajazibi, membalas saum itu. Karena apa? Saum itu pahalanya sabar tadi, ada setengah sabar tadi, sehingga balasannya juga balasan sabar tadi, batasannya tidak ada batasnya. Kemudian perkataan ulama yang lain yang menarik untuk kita cermati, untuk kita dengarkan tentang saum ini, tentang puasa ini, apa yang disampaikan oleh Said Qutb rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau di sini disebutkan, innaha at-taqwa, sesungguhnya dialah ketakwaan, kata beliau. Fahiyat taqwa, dan adapun ketakwaan itu, hiya allati tastayqaza fil qulub, dialah yang akan membangkitkan hati manusia. Jadi yang membangunkan hati manusia itu ketakwaan Pak. Hati orang itu bisa mati, hati orang itu bisa pingsan, hati orang itu tidak bersinar, tapi apa yang akan membuat dia bangun, apa yang akan membuat dia bersinar, apa yang membuat dia kemudian kuat, itu adalah ketakwaan. Yang itu didapatkan dengan wahiyatu addi hadhil faridah, yaitu dengan melaksanakan faridah ini, melaksanakan kewajiban ini. Apa kewajibannya? Yaitu berpuasa tadi. Nah ini yang dijelaskan oleh Said Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran. Kemudian kata beliau, kemudian menjelaskan di sini, wa huna an-nazar ila irtibati baina qawlihi ta'ala fi awwal suratil Baqarah hudal lil muttaqin al-ayah. Ini dalam suratul Baqarah yang pertama Pak, Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah jelaskan dzalikal kitab, inilah Alkitab. Apa itu Pak? Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dua kata kunci Pak, ada hudan, petunjuk, ada orang bertakwa. Ini menarik yang sampaikan beliau ini. Kemudian kata beliau, wa bayyana qauluhu ta'ala fi kitab fi awwali ayatis siyam la'allakum tattaqun. Kemudian beliau kaitkan dengan ayat tentang saum tadi Pak, yaitu tujuan saum itu adalah la'allakum tattaqun. Tadi ada huda, ada takwa. Pak Huda hadir ke hari ini? Oh enggak ada lah. La'allakum tattaqun. Kemudian ini ada kata-kata petunjuk, ada kata-kata takwa. Kemudian yang berikutnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kembali muncul kata-kata huda di dalam surah Al-Baqarah 185. Tadi kan 183 Pak. Ayat kedua, ayat 183, ayat 185. Ada 3 ayat yang dikaitkan oleh beliau ini. Di ayat yang ke 185 ini ada kata-kata huda, petunjuk. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah engkau sempurnakan bilangannya. Al-iddah tadi, yaitu kita berpuasa berapa hari? 29 atau 30 hari. Boleh nggak 31 hari Pak? Nggak boleh, haram. Tapi saya pernah Ustaz, kayaknya saya itu puasa itu tahun 2018, kayaknya saya itu puasa lebih 1 atau setengah hari lah lebihnya tuh. Jadi terbang dari mana waktu itulah kadingat, dari Cina kah ke arah utara, rupanya melewati kutub utara ke atas ini kan, kemudian menuju ke Amerika. Jadi laut atasnya Pak, kalau kita lihat peta itu kan kayaknya nyebrang lautan Atlantik yang Parak itu yang dekat, ternyata lebih dekat lagi ke atas lewat kutub utara. Tunggu kita nih, kapan kita terbenam matahari ini? Jam 10 belum terbenam, jam 11 belum terbenam, jam 12 kok belum terbenam juga nih. Ah sudahlah, kayaknya udah agak gelap-gelap sedikit, kita ambil makan ini. Sudah ditunggu lawas nih, pramugari sudah bolak-balik melihat bila dimakan ini. Padahal sudah dipesan tadi katanya makanan khusus ini, special meal untuk orang Islam, halal. Nah, ditunggu lawas sudah ini, akhirnya kita makan. Baru kita kira-kira 3 menit makan itu Pak, dilihatin matahari muncul lagi. Rupanya siang lagi Pak, kada sempat kita. Akhirnya habis kita makan itu pun sudah lewat, mungkin kalau dihitung jam itu mungkin sehari setengah sudah tuh Pak. Karena begitu sampai di Cina itu, di Shanghai, ini kok harusnya waktu buka tapi kok terang benderang begini kita. Udahlah kita tahan dulu setumat. Nah pas sampai di atas mau buka ternyata begitu lagi. Jadi mungkin ada sehari setengah kita berpuasa tambahannya lagi. Ini luar biasa. Allah ciptakan bumi itu bulat. Nah ini sekaligus membantah kaum apa katanya, bumi datar. Ada juga yang madahkan kan bumi datar katanya, dikira terbang itu udah bisa bolak-balik, ternyata datar gitu kan, ternyata memang bulat bumi itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah sempurna kita melaksanakan 29 hari atau 30 hari tadi berpuasa, maka hendaklah walitukabbirullah, bertakbirlah kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah siapa yang nyuruh kita Pak? Pengurus masjid? Atau siapa? Bukan, Allah yang menyuruh kita langsung. Kita bertakbiran itu di malam lebaran itu tujuannya bukan kita ingin rame-rame keliling kota sambil nabuh gendang, berami-ramian kata orang, bukan. Tujuannya adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala
dalam ayat 185 ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kenapa kalian bertakbir? Karena Allah telah berikan hidayah kepada kalian. Hadakum. Ayat pertama tadi, ayat kedua tadi kan Pak, hudal lil muttaqin. Nah, kemudian supaya apa? La'allakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, karena kata beliau di sini hudal lil muttaqin, beliau sampaikan bayyana fiha anna hidayata hadzal Qur'an la yanaluha haqiqatu illa ahlut taqwa, illa ahlut taqwa. Tidak akan sampai kita mendapatkan hidayah yaitu Al-Qur'an tadi kecuali hakikatnya itu hanya bisa dijangkau oleh orang yang bertakwa. Hakikat dari hidayah itu Pak tidak akan sampai, tidak akan diberikan, la yanaluha, tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang bertakwa saja. Makanya kata beliau, kata-kata Allah wa qauluhu la'allakum tattaqun, Allah terangkan an-nasiyamu tariqun min turuqil muwasilah ila taqwa. Karena puasa ini adalah jalan di antara jalan-jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat takwa tadi Pak. Jadi sungguh-sungguh kita melaksanakan puasa ini. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan jalan puasa ini merupakan jalan bagi kita untuk muwasilah sampai kepada derajat takwa tadi. Kemudian tadi beliau sebutkan walitukabbirullah. Kenapa? Annal hidayata qad hasilat lis-shaimin alladzina manahahumullahu bisaumihim at-taqwa. Karena kata beliau, sesungguhnya hidayah itu hanya bisa dihasilkan bagi orang-orang yang berpuasa tadi, alladzina manahahumullah, yang Allah berikan karunia kepada mereka. Ada yang nggak berpuasa sini Pak? Ngaku? Nggak ada yang berani ngaku. Ada yang angkat tangan belakang. Yang belakang langsung melihat lagi begini. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kita bisa melaksanakan apa, mudah-mudahan kita mencapai derajat takwa Pak, itu adalah karunia oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muttaqi wal muhtadi jadiru bi ayyashkurallahi ala manahahumut taqwa wal hidayah wa la'allakum tashkurun. Jadi kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan hidayah, itu semata-mata merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disambung dengan penjelasan Ibnu Katsir. Ini kan kita mau lihat penjelasan-penjelasan para ulama Pak. Apa kata beliau? Kata Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat la'allakum tashkurun ini, idza kumtum bima amarakumullahu min ta'atihi bi a'da'i faraidihi wa tarki maharimahu wa hafaza hududahu fala'allakum an takunu minasyakirina bidzalika. Ini penafsiran dari Ibnu Katsir. Kata beliau, maka kalau kalian sudah mampu menyelesaikan ibadah, kita tadi barusan selesai ibadah sholat subuh ya Pak. Ibadah sholat subuh ini dalam hadis disebutkan kalau kita sholat jamaah subuh ini pahalanya sama dengan pahala sholat semalam suntuk Pak. Sholat semalam suntuk. Siapa yang bisa Pak sholat semalam suntuk? Pernah kita jelaskan di sini, Imam Ahmad rahimahullah kalau lagi malasnya Pak, sholat beliau itu 150 rakaat sehari semalam. Imam Ahmad lagi malasnya, ketika beliau futur 150 rakaat. Ditakuni kenapa beliau futur, kenapa beliau agak lemes, ternyata habis digojlok, habis disiksa oleh algojo seharian. Jadi kalau beliau lagi kecapean, sholatnya cuma 150 rakaat Pak. Masya Allah. Ini Imam Ahmad. Makanya para ulama-ulama menjelaskan diantaranya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ketika mereka mendapati Imam Ahmad dalam mimpi mereka, padahal Imam Ahmad sudah meninggal, Imam Ahmad datang dengan pakaian kebesarannya, memakai mahkota yang luar biasa, ada apa namanya penghormatan mulia, kemuliaan beliau itu bisa dilihat oleh para ulama-ulama sesudahnya dalam mimpi-mimpi beliau. Nah mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu dengan ulama-ulama kita sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
Ketika kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu min ta'atihi, dari ketaatan kita kepada Allah, bi a'da'i faraidihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wa tarki maharimahu, dan menjauhi larangan-larangannya, wa taraka maharimahu, dan dia meninggalkan yang diharamkan dan dia menjaga batas-batasnya, maka fala'allakum an takunu minasyakirin, maka mudah-mudahan itu bagian dari kalian sebagai orang yang bersyukur tadi. Jadi ketika kita berpuasa ini Pak, kita bertakbir kepada Allah nanti di hari raya nanti, itu wujud dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disambung lagi dengan penjelasan Said Qutb, fahadihi ghayatu min ghayat al-faridah, ghayat al-faridah min ghayatil faridah, ay yash'uru alladhina amanu biqimatil huda alladhi yassarahu Allahu lahum. Ini penjelasan beliau. Maka kata beliau, inilah diantara tujuan dari tujuan-tujuan ibadah fardhah, ibadah wajib itu Pak. Jadi kita nih Pak, kalau melaksanakan ibadah yang paling besar pahalanya itu adalah ibadah wajib. Makanya dijelaskan dalam riwayat itu, dalam hadis disebutkan ibadah yang biasanya di bulan biasa di luar Ramadan itu ibadah sunnah, dihitung pahalanya pahala ibadah wajib. Karena pahala ibadah wajib ini Pak lebih afdol dibandingkan ibadah sunnah. Yaitu kata beliau, hendaklah mereka itu ayyash'urul ladzina amanu biqimatil huda, mereka betul-betul merasakan, orang-orang beriman itu betul-betul merasakan tentang tegaknya hidayah itu yang dimudahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi Pak, kita bisa melaksanakan ibadah itu tidak ada kekuatan kita kecuali hanya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Pak, pantas kalau seandainya kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa. Di antara doa-doa itu yang sangat terkenal, yang biasa dibaca oleh para ulama, yang memang itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diantaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadisnya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yauman. Jadi rupanya Rasulullah ini sayang betul Pak dengan sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal ini. Dipegangnya tangannya. Ini waktu itu belum Covid Pak, jadi boleh bersentuhan, boleh. Thumma qala ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah Mu'adz, inni la uhibbuka, aku cinta kepada engkau. Jadi boleh Pak mengatakan cinta kepada istri, itu boleh, asal istri sendiri. Kalau istri orang ada yang mentungin kita nanti, naudzubillah. Ibu, kalau suaminya berapa kali mengucapkan cinta, I love you, sehari Bu? Kada pernah Ustaz. Maksudnya kada pernah sekali, 5 kali Ustaz sehari. Habis sembahyang I love you katanya, I love you katanya. Nah itu baru suami budiman. Ada Pak Budiman di sini? Tidak ada. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengatakan saya mencintai engkau? Usika ya Mu'adz, aku menasihati engkau ya Mu'adz, alla tada'anna dubura kulla salatin antaqula, jangan lupa kamu setiap selesai salat engkau hendaklah mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Pak, kalau kita misalnya ke Banjar nih, jalan darat, naik bisnya mau berangkat sudah, tin, penumpang lain naik semua sudah, kita habis makan menyempatkan sholat subuh misalnya atau sholat zuhur, sesibuk-sibuknya, setidak-tidak sempatnya, habis kita assalamualaikum, jangan lupa baca doa ini Pak. Apa tadi doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah saya untuk berzikir kepada engkau, untuk bersyukur kepada engkau, dan untuk ibadah kami lebih baik lagi. Hasan, lebih baik lagi. Wa husni ibadatik. Jadi
Ini doa andalan sebenarnya Pak. Setidak-tidaknya sempat jangan kita tinggalkan. La tada'anna, alla tada'anna. Jangan engkau tinggalkan doa ini. Ini pesan wasiat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz. Yang ini sedih Sayyidina Mu'adz karena habis itu beliau pergi ke Yaman. Yang kata baginda Rasul, mungkin kalau engkau kembali nanti hanya mendapati kuburanku. Sedih Sayyidina Mu'adz, tapi namanya perintah Rasul ya dilaksanakan. Jadi subhanallah, Rasul memberikan amanah kepada Sayyidina Mu'adz. Kemudian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya ibadah saum yang kita laksanakan ini, ibadah salat subuh yang kita laksanakan tadi, tidak ada kekuatan kita, kehebatan kita, kemuliaan kita yang mengantarkan kita sampai kita mampu melaksanakan ibadah tadi, kecuali illa manahahumullah, kecuali Allah berikan karunia kepada mereka. Ini betul-betul karunia Allah aja Pak. Saya mampu duduk di sini tidak memiliki ilmu apapun, tidak memiliki kehebatan apapun, kecuali karunia Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ini. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya insyaallah. Allah yang berikan kemuliaan itu. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ibadah kita lebih baik, kemudian zikir kita lebih baik, syukur kita lebih baik. Kenapa? Karena kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa sama-sama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.